Kita tahu bahwa kitab yang mulia ini adalah kitab yang berisikan kumpulan-kumpulan hadis dari Nabi, yang pengarang penulis yaitu Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Beliau sengaja mengumpulkan hadis-hadis ini sebagai bentuk usaha beliau untuk menerangkan kepada umat manusia betapa pentingnya untuk berilmu, beramal, sehingga dengannya amal kita betul-betul sesuai dengan tuntunan utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan ini masuk dalam hadis yang ke Al-Khamisul Asyar, hadis yang ke-15. Berkata penulis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insyaallah sudah pernah mendengar hadis ini ya. Mungkin ada yang sudah berusaha menghafalkannya, sudah, atau sudah memahaminya, atau sudah mengamalkannya. Insyaallah. Baik. Ilmu itu yang dikatakan ilmu ketika dia memiliki atau berbuah dengan amal, walaupun tidak hafal. Di antara para sahabat, di antara mereka ini tidak hafal Al-Quran, tapi amalan mereka sesuai dengan Al-Quran. Ya, walaupun kata para ulama, sesuatu dikatakan ilmu itu ketika sudah paham. Baik, hadis ini dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sering kita dengar nama beliau, sering kita katakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Abu Hurairah berberkah, karena setiap kaum muslimin yang membaca hadis-hadis Nabi, maka secara tidak langsung mereka menemukan Abu Hurairah, nama Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah dalam kehidupannya penuh dengan hikmah dan kebaikan. Inilah kalau suatu kehidupan manusia yang disibukkan dengan amal kebaikan, maka Allah membuatnya panjang. Karena walaupun dia telah menghadap Allah, amalnya sudah terputus, tapi pahalanya terus mengalir karena sebab keberkahan. Iya, Abu Hurairah ini berkunyah, tahu kunyah ya? Kunyah itu dalam bahasa Indonesianya julukan, atau di dalam syair Ibnu Malik, al-kunyatu ma sadara bi abi wa ummi.
Kunyah itu apa yang diawali dengan abu wa ummu, itu kunyah. Dan ini kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kita lihat apabila kita membaca hadis-hadis dari Rasulullah yang diceritakan, yang dikhabarkan oleh para ulama, biasanya mereka menyebut kunyah-kunyah mereka. Karena kunyah itu adalah kebanggaan. Jangankan Rasulullah dan para sahabatnya, orang kafir pun punya kunyah. Siapa contohnya? Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Abu Thalib itu kunyah, namanya adalah Abdul Harith. Nah, ini menunjukkan bahwa kebiasaan. Abu Hurairah, nama beliau siapa? Abdurrahman. Ya, Abdurrahman namanya. Tapi ketika beliau masih berada di kampung halamannya, nama kampung halaman itu adalah Daus. Daus itu adalah salah satu tempat di negeri Yaman. Maka beliau memiliki nama kecil yang diberikan oleh bapaknya, yaitu Abdul Syams. Abdul hamba matahari. Abdul Syamsi. Itu nama asli, nama kecil, nama sebelum hijrah. Beliau sudah memeluk agama Islam ketika beliau masih berada di kampung halamannya, Daus. Ketika beliau pada tahun ke-6 hijrahnya Nabi, maka beliau ikut bersama orang-orang berhijrah ke kota Nabi, kota Madinah. Maka yang beliau temui pertama kali adalah Rasulullah SAW. Maka kenalan, Rasulullah bertanya, "Masmuk, siapa namamu?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Ismi Abdul Syams." Namaku adalah hambanya matahari. Maka kata Nabi, "Balir Rahman, bal Abdur Rahman." Gantilah dengan Abdur Rahman. Maka dari situlah Abu Hurairah bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Sakhr itu bapaknya. Sakhr itu artinya adalah burung yang gagah. Kalau kira-kira burung apa yang gagah? Raja Wali ya, burung gagah. Sakhr namanya. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Sakhr. Tetapi nama ini tidak dikenal. Tapi justru yang terkenal adalah kunyahnya. Kunyahnya adalah siapa? Abu Hurairah. Kenapa beliau diberikan kunyah Abu Hurairah? Karena beliau ini sangat cinta, suka bermain kucing. Hurairah itu artinya kucing perempuan kecil. Kucing perempuan kecil. Hurairah. Yang pada asalnya Nabi memberikan kunyah kepada beliau ini, memanggil ya Abu Hirrah. Hirrah itu artinya kucing jantan. Sebenarnya Abu Hurairah senang dengan kunyah yang diberikan oleh Nabi, ya Abu Hirrah. Tapi sudah kabur terkenal Hurairah, maka sampai sekarang itu dikenal dengan Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ketika kenal bersama Rasulullah SAW tidak lama, cuma 4 tahun kurang lebih. Selama beliau kenal bersama Nabi, beliau belum menikah, artinya belum punya anak. Beliau sibuk melayani Nabi,
yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Beliau tinggal di Masjid Nabi, di belakang Masjid Nabi. Kalau kita ke Masjid Nabawi, nanti ada namanya Raudhah. Raudhah itu adalah tempat masjid asalnya, yang mana para sahabat menimba ilmu di situ. Tidak besar Masjid Nabi itu, Raudhah. Ya, nanti di pelataran sebelah kanan itu nanti disitulah tinggalnya Abu Hurairah. Karena sebelah kirinya Ka'bah, nah itu rumahnya Aisyah sekaligus makamnya Rasulullah dan Abu Bakar. Di situ Abu Hurairah tinggalnya. Di sana beliau terus selama 4 tahun. Beliau mengintai di mana saja Nabi berada, di masjid, di perjalanan, sehingga beliau betul luar biasa. Beliau berusaha untuk menjaga diri, tidak meminta-minta kepada manusia, minta makan, minta pakaian, apapun yang ada pada beliau senantiasa bersyukur. Ya, hanya saja Abu Hurairah ini ketika dari Yaman membawa seorang ibu, dan ibunya masih dalam keadaan musyrik. Setiap hari Abu Hurairah mengajak untuk memeluk agama Islam, tapi ibunya terus menolak. Bayangkan berapa tahun Abu Hurairah tidak pernah bosan, bentuk kecintaan dan kasih sayangnya kepada ibunya. Tidak pernah berkata-kata kasar. Tapi ketika diajak oleh Abu Hurairah, ibunya selalu senantiasa berkata-kata kasar kepada Abu Hurairah, tapi terus bersabar. Hingga akhirnya Abu Hurairah mengatakan perkataan yang bagus kepada ibunya, terus mengajak. Hingga ibunya mengucapkan kata-kata yang paling kasar, yaitu mencela Rasulullah SAW, mencela agamanya Rasulullah SAW, yang membuat Abu Hurairah sangat sedih sekali. Akhirnya beliau datang kepada Rasulullah SAW sambil dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Terima datang ke Abu Hurairah, mengapa kau nangis wahai Abu Hurairah?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintai ibuku, sesungguhnya aku sangat menyayangi ibuku. Kemudian hari ini aku betul-betul bersedih ya Rasulullah. Bukan dia mencelaku, bukan dia mencela keturunan-keturunanku, tapi dia adalah mencela engkau dan agama engkau ya Rasulullah." Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah sangat mencintai Rasulullah dibandingkan dengan ibunya. Ketika Rasulullah dicela, beliau bersedih. Ketika Abu Hurairah dicela, tidak apa-apanya. Menunjukkan ya, karena Abu Hurairah itu kecintaannya sudah mendasar di dasar hati Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW menasihati Abu Hurairah, dan Abu Hurairah minta doa kepada Rasulullah untuk diberikan hidayah kepada sang ibu. Maka Rasulullah SAW berdoa. Doanya adalah Allahumma hdi Umma Hurairah. Ini salah satu doa yang dicontoh oleh Rasulullah. Kalau kita punya ibu yang belum mengenal sunnah, kalau kita punya saudara yang belum mengenal sunnah, ucapkan doa ini, Allahumma hdi, sebut namanya. Artinya, ya Allah berilah hidayah kepada, kalau istri zaujati, kalau suami zauji. Allahumma di zauji, Allahumma di zaujati, Allahumma di ummi, Allahumma di abi, dan seterusnya. Ya, doa ini membuat lega Rasulullah, hati Abu Hurairah. Datang ke Rasulullah dalam keadaan menangis karena sedih. Ya, kemudian beliau pulang, dan belum sampai di rumah, Abu Hurairah sudah mendengar gemericik air, menunjukkan ada yang sedang mandi di dalam. Ketika Abu Hurairah membuka pintu, maka terdengar suara, "Stop, makanan, stop, jangan masuk." Ternyata ibunya yang melarang Abu Hurairah masuk. Abu Hurairah duduk menunggu di luar. Ibunya mandi, berpakaian rapi, dan membuka pintu. Udkhul ya ibni, masuklah wahai putra. Langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bersama bertahun-tahun mengajak dengan penuh kesabaran dan berharap kepada Allah, terus berharap. Ya,
Inilah kesabaran. Kesabaran itu akan membuahkan hasil. Tapi ada ikhtiar di situ. Dia adalah sahabat Abu Hurairah. Kalau bukti cinta kita kepada mereka berulang-ulang, mungkin sekali, 10 kali, 100 kali, yang ke 120-nya Allah Taala jabahi doa itu. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu adalah pahala untuk kita, karena kita mendoakan kebaikan untuk orang yang kita cintai. Maka mendengar ini, Abu Hurairah kembali datang kepada Nabi dalam keadaan menangis. Menangis karena apa? Gembira. Kalau tadi menangis dalam keadaan sedih, datang kali yang kedua menangis dalam keadaan gembira. Ini poin yang terbesar untuk kita, bahwa kalau kita ingin orang-orang yang kita cintai itu diberikan hidayah oleh Allah, salah satunya adalah doa, kedua adalah ikhtiar dengan penuh kesabaran dan hikmah. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang yang begitu zuhud. Zuhud sekali beliau. Artinya zuhud itu adalah walaupun beliau sudah mampu, ya. Artinya di sini ketika beliau Rasulullah masih hidup, beliau tidak menikah, beliau tidak bekerja, beliau belum memiliki anak. Setelah Rasulullah meninggal dunia, maka beliau menikah. So, iya ya, untuk apa ya namanya? Karena buah hati sang kekasih sudah meninggal dunia, tidak lagi tempat bersandar. Maka beliau meminang seorang wanita menjadi istrinya, supaya apa? Supaya ada gantinya. Maka beliau menikah, punya anak keturunan. Di masa Muawiyah bin Sufyan, beliau diangkat menjadi gubernur beberapa kali di kota Madinah. Tapi beliau tetap dalam keadaan zuhud. Apa artinya? Walaupun dia seorang gubernur, artinya seorang gubernur itu punya gaji. Pemimpin memerintahkan kepada rakyat, ambilkan ini, minta ini, saya perlu ini, sangat mampu. Tapi dalam keadaan begitu, beliau tetap menimba air untuk keluarganya. Beliau tetap mengusung kayu untuk keluarganya. Kalau misalnya di kantor atau di istana, di kerajaan, di negara, beliau seorang gubernur. Tapi ketika pulang ke rumah, beliau sudah menjadi kepala rumah tangga, menjadi suami, dia tetap melaksanakan tugas seorang bapak, tugas seorang suami. Inilah ya seorang yang telah dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pernah seorang, saya lupa sepertinya sahabat Muawiyah bin Sufyan, itu pernah mengetes Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, mengetes, ya. Ketika itu Muawiyah memberikan uang kepada Abu Hurairah, ya. Kemudian Abu Hurairah membagikan uang-uang itu kepada seluruh rakyatnya tanpa tersisa. Maka Muawiyah ini mengutus orang untuk memberikan uang itu kepada Abu Hurairah. Maka datanglah utusan Muawiyah mengatakan, ya, atau Muawiyah yang datang kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kemarin ada pesuruh saya datang kepada engkau memberikan uang. Iya betul ada, kata Abu Hurairah. Sesungguhnya saya kemarin salah. Seharusnya uang itu bukan untuk engkau, salah alamat. Maka kata Abu Hurairah, Masya Allah, uang itu sudah habis, tidak ada tersisa sama sekali. Nah, ini poin pertama. Uang itu tidak dikumpulkan di rekeningnya, uang itu tidak diambil, semua dibagikan sudah. Poin pertama. Poin yang kedua, kata Abu Hurairah, ya sudah, uang itu akan saya ganti, tapi bukan sekarang, karena saya tidak memiliki uang sekarang.
Masalah gubernur gak punya uang. Kalau saya punya gaji, ambillah gaji saya untuk mengganti uang itu. Luar biasa. Abu Hurairah. Kata Muawiyah, aku hanya ngetes tentang kejujuran. Ini masalah ya, kalau kehidupan orang-orang baik itu seperti ini keadaan. Baik mas muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara masalah keutamaan Abu Hurairah sangat banyak, keutamaan beliau. Hanya saja beliau tidak lama bersama Rasulullah seperti sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik, memberikan keutamaan yang berlebih kepada sahabat ini. Walaupun ratusan para sahabat, tapi beliau Abu Hurairah adalah satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kalau dicek, itu adalah 5.000 lebih hadis yang ada di dalam Kutubus Sittah. Paling banyak. Padahal sering kita jumpai ketika kita baca hadis, kita baca an Abi Hurairah. Ini, oleh karenanya orang-orang yang tidak suka dengan beliau, ya seperti ada orang-orang Syiah Rafidhah itu menganggap Abu Hurairah adalah kafir. Dia celah Abu Hurairah. Bukan mencela Abu Hurairahnya, tapi mencela hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah. Tujuannya, ketika Abu Hurairah sudah dibenci oleh umat Islam, maka sepertiga agama sudah hilang. Kenapa? Karena yang paling banyak meriwayatkan hadis, membawa hadis dari Nabi itu siapa? Abu Hurairah. Maka usaha Syiah Rafidhah itu adalah mencela sahabat-sahabat Nabi yang dekat kepada Nabi. Abu Bakar, Umar, dicela oleh mereka. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya hadis-hadis mereka tertolak mentah. Tapi Allah Taala tetap menjaga agama Islam melalui tentara-tentaranya, para ulama hadis, para ulama-ulama yang mereka telah berusaha untuk menjelaskan kesesatan-kesesatan daripada kaum Rafidhah. Baik, ini sedikit biografi singkat dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Kalau ingin secara mendalam, silakan baca biografi beliau di dalam kitab Syiar Al-Mubarak karena dari Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, atau beberapa kitab yang diceritakan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wal Inayah tentang biografi beliau luar biasa. Baik, Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa, man ini banyak bentuk dan arti. Man banyak yang kita ketika baca ayat, baca hadis, banyak kita menemukan kata man. Man itu artinya apa? Man itu banyak artinya kan? Bisa siapa? Man rabbuka. Man rabbuka. Ini namanya man istifhamiyah. Man orang-orang artinya. Ini man mausuliyah. Di sini ada lagi man barang siapa, namanya man syartiyah. Banyak ragamnya nanti. Kalau antum belajar bahasa Arab, masuk ke dalam ilmu usul, nanti akan temukan macam-macam man. Di sini man itu bermakna umum, siapa saja. Man baik laki-laki maupun perempuan, orang Arab, non Arab, mau dia kafir, mau dia muslim, pokoknya masuk dalam hal ini. Man. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kadzaka man wa ma yufadina umumu ya khayya fasma. Demikian juga kata man, ma, keduanya itu memberikan faedah umum, seluruh, artinya semua, setiap, siapa saja. Itu faedah dari kata man.
Nah, man di sini dalam hadis ini dinamakan dengan man syartiyah, artinya barang siapa. Yu'minu, barang siapa yang beriman. Kapan seseorang dikatakan beriman? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Nah, kapan seseorang dikatakan beriman? Anda tahu ciri-ciri orang yang beriman? Orang berbaju koko beriman? Belum tentu, karena orang Cina juga pakai baju koko. Orang pakai peci beriman? Belum tentu, karena orang Yahudi juga, orang Nasoro juga pakai peci. Jadi kapan kita mengetahui kriteria orang itu beriman? Kapan? Dari mana kita tahu kalau dia yakin dalam hati? Membenarkan dengan lisannya, mengamalkan dengan amal perbuatannya. Ya itu ya. Itu iman, itu adalah dia ucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, diamalkan dengan amal perbuatan. Tiga ini harus ada, seperti Abu Bakar, seperti Umar. Umar itu diikrarkan dengan lisannya, dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dalam ucapan-ucapan beliau, dia benarkan semua yang datang dari Nabi. Kemudian dari amal perbuatan beliau, dia betul-betul beramal sesuai dengan tuntutan daripada konsekuensi iman tersebut. Ini iman namanya, itu ciri-ciri beriman. Kalau tidak terpenuhi, misalnya dia tidak beriman dengan lisannya, Abu Thalib itu tidak beriman, walaupun hatinya meyakini kebenarannya, walaupun amal perbuatannya dia membela keponakannya Rasulullah SAW, tapi lisan tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kalau misalnya dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia juga sudah beramal, tapi hatinya tidak meyakini kebenarannya, ini orang munafik namanya. Karena orang munafik, mereka bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Orang munafik, mereka sholat di belakang Nabi, mereka berpuasa, beramal bersama Nabi. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui, membongkar isi hati orang-orang munafik, bahwasanya keimanan mereka itu apa? Berdusta. Ini orang yang beriman. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di sini dapat kita ambil faedah bahwa Rasulullah SAW menggandengkan 2 bentuk keimanan. Keimanan itu ada beberapa bentuk yang wajib. Hadis yang kedua digabungkan dengan hadis yang ketiga, kedua saja. Ada 5 bentuk iman kepada Allah, iman kepada iman kepada Allah, lupa pengantuk. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan buruk. Ada berapa? Nah, 5 dan 6. Nah, apa perlu saya murojaah lagi nih? Kandungan iman kepada Allah ada berapa? Atau tidak usah? Atau saya berhuzuzon masih bisa? Baik. Di sini Nabi kita Muhammad SAW menggandengkan 2 jenis keimanan, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Baik, murojaah sebentar. Iman kepada Allah itu memiliki berapa tingkatan? Kita beriman tidak kepada Allah? Beriman kan? Jadi apa yang kita imani terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau hilang bersama
Hah? Apa? Iman kita kepada Allah memiliki 4 tingkatan. Apa saja? Yang paling tinggi ihsan itu. Ihsan itu tingkatan Islam. Ini tingkatan iman kepada Allah. Apa? Belum tahu? Iya. Iman kepada Allah itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah kita mengimani tentang adanya Allah. Ada tidak? Ada Allah itu? Ada. Wujud Allah ada. Bagaimana kita mengetahui Allah itu ada? Hah? Nah, ini kan panjang lagi masalah. Dengan ayatnya Allah kabarkan, Qul huwallahu ahad. Dengan ayat-ayat kauniyahnya, dengan alam semesta, adanya keteraturan alam semesta, ada yang menciptakan alam semesta, kan begitu. Dan dengan adanya alam semesta ini, ada yang mewujudkan, berarti ada yang menciptakan. Berarti Allah itu ada. Aku yakin tidak kalau misalnya ini dia bergerak sendiri ke sana? Siapa menggerakkannya? Allah. Bisa saja jin, kan begitu. Nah, itu sebagai contoh. Yang kedua, pertama tadi wujud Allah, adanya Allah yang kita imani. Jangan sampai kita tidak meyakini tentang wujud Allah. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya Allah menciptakan, mengatur, memiliki. Ini dinamakan dengan apa? Rububiyah. Jangan kita yakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Siapa menciptakan? Enggak tahu. Siapa yang menciptakan kita? Bapak saya. Bapakmu? Kakek saya. Terus begitu. Kayak gitu. Rububiyah. Karena kita imani. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kita harus meyakini bahwa zat yang berhak untuk kita ibadahi siapa? Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Jangan sampai kita tidak mengetahui siapa yang tempat kita beribadah, siapa sasaran yang kita harus berikan ibadah. Jangan sampai tidak tahu. Sebab ini adalah inti daripada kehidupan kita, uluhiyah. Yang keempat, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu punya nama sekaligus sifat yang sempurna. Ini dinamakan dengan tauhid asma wa sifat. Jangan sampai kita tidak mengenali nama Allah, tidak mengenali sifat Allah. Jangan sampai kita tidak mengetahui Allah. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mencatat, Allah mengetahui, Allah mengampuni, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Itu semua adalah nama dan sifat Allah. 4 ya, dicatat, diingat-ingat. 4 tingkatan iman kepada Allah. Kemudian iman kepada hari akhir. Berapa tingkatan? Ini baru berapa loh ya? Nanti kalau disebut angkanya, tak suruh sebutin lagi satu-satu. Berapa? Iman kepada hari akhir. Beriman kepada rentetan hari akhir. Apa pertama? Kematian. Ya kan? Kematian itu adalah start awal kehidupan. Di sana tidak ada amal lagi. Di sana tidak ada lagi ibadah. Di sana adanya perhitungan, hisab dan jaza. Itulah dinamakan dengan hari akhir. Kenapa dikatakan hari akhir? Li'anna laisal yawma ba'dahu. Karena tidak ada lagi hari setelahnya. Di dunia ini fase keberapa kita tinggal? Kedua atau ketiga? Sebelum kita di dunia, di mana? Di dalam rahim ibu, di dalam kandungan. Sebelum di rahim, di alam ruh.
nggak tahu di mana itu namanya apa. Allah katakan di dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Akan datang kepada manusia suatu masa yang mereka tidak bisa disebut sebagai suatu apa. Apa? Nggak bisa. Tanah. Ya tanah. Kemudian dari tanah menumbuhkan sesuatu, buah-buahan misalnya, atau dimakan oleh sapi, akhirnya apa? Dimakan oleh manusia. Oleh manusia dibentuk, ada sisa makanan, ada spermanya, begitu kan, demikian juga hanya disatukan. Nah, baru kehidupan yang kedua di rahim ibu. Kehidupan yang ketiga, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian di dalam dunia ini. Kemudian setelah di dunia ada alam lagi namanya alam kubur. Ya, alam kubur itu alam yang sementara. Nah, setelah alam kubur nanti kita berada di mana? Dibangkitkan lagi ketika sangkakala ditiup kali yang kedua, baru kita berada di alam sebenarnya, surga neraka. Itu namanya hari akhir. Mengerikan ya, sangat mengerikan. Makanya mengapa Rasulullah SAW menggandengkan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Pertama, alasannya kalau kita tidak mengimani Allah, maka kita tidak mengimani hari akhir. Sebaliknya, kalau kita tidak mengimani hari akhir, kita pasti tidak mengimani Allah. Ya, kenapa? Karena iman kepada Allah itu buahnya akan membuahkan rasa harap dan cinta. Kalau kita mengimani Allah, artinya mengenali Allah, maka rasa cintanya semakin besar. Mengapa kita mencintai Allah? Tahu alasannya? Mengapa kita mencintai Allah? Karena Allah itu zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Sesuatu yang sempurna itu dicintai. Antum lihat istri antum, kenapa antum mencintainya? Karena menurutmu dia sempurna. Iya. Antum lihat orang yang antum cintai, kenapa kau cintai ia? Karena menurutmu dia sempurna. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita kenali, setelah kita pelajari tentangnya, nama-namanya, sifat-sifatnya yang maha sempurna, maka ini keimanan kepada Allah membuahkan cinta. Kalau kita tidak mengenali Allah, maka cinta itu tidak ada. Maka kalau kita tidak ada, kehidupan terasa hampa. Maka apalah arti kehidupan di dunia kalau tidak menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Maka salah satu sebab kita mencintai Allah itu apa? Kenali Allah, pelajari tentang Allah. Mengenali Allah itu melalui hati. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah karuniakan kepada kalian apa? Adanya mata, adanya pendengaran, adanya hati, untuk mengenali Allah supaya tampil rasa cinta dalam kehidupan. Paham di sini? Iman kepada Allah membuahkan rasa apa? Cinta. Kemudian yang kedua adalah roja, berharap. Kalau kenali Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau kita bermaksiat, ingat Allah Maha Pengampun. Kita kembali lagi kepada Allah. Kalau kita kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu memberi rezeki. Innallahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki. Maka kita bekerja, kita sandarkan kepada Allah, berharap. Maka keimanan kita kepada Allah itu membuahkan apa? Dua amalan, cinta dan roja. Mahabbah wa roja, cinta dan harap. Ini. Sedangkan iman kepada hari akhir membuahkan rasa apa? Takut, khauf. Kalau kita yakin nanti ada siksa, kalau kita yakin, kalau kita tahu nanti ada balasan, ada perhitungan, ada timbangan, ada pertanyaan, maka rasa takut. Maka pas di sini
cinta, harap, takut, itu apa? Apa namanya? Rukun ibadah. Paham? Kalau syarat ibadah apa? Ikhlas dan ittiba, itu syarat diterimanya ibadah. Kalau rukunnya ibadah hal itu penting. Harus apa? Cinta, harap, takut. Harus terpenuhi 3 rukun ini. Kalau orang ibadah, kok ada nggak rasa cinta, tidak mungkin diterima. Kalau ada orang yang beribadah, terserah deh terima atau tidak, tidak mungkin. Ya. Kalau orang yang beribadah kok nggak ada rasa takut, dia kesembarangan dalam ibadah. Maka ibadah itu harus memiliki rukun 3 ini: khauf, roja, mahabbah. Yang ini terkandung dari iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Luar biasa ya, Rasulullah SAW ketika berbicara itu begini, para ulama memberikan istimbat hukum luar biasa. Makanya ulama itu adalah mereka mewarisi ilmu Nabi. Ketika ada hadis, mereka yang menjelaskan kepada kita. Rahimahumullah ta'ala ajma'in. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Ini baru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini alasan mengapa Rasulullah SAW sebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka jawabnya adalah falyakul khairan aw liyasmut. Maka berucaplah yang baik atau diam. Falyakul ini kalau kita belajar bahasa Arab, dia merupakan isim masdar. Qala yaqulu. Masih belajar bahasa Arab? Qala yaqulu qawlan, isim masdar. Qala itu adalah ucapan. Ya, berucap. Yang namanya ucap itu didengar. Di sini ada faedah di dalam masalah fikih, ya. Kalau niat itu di hati, bukan amalan lisan. Karena amalan itu ada 3 tempat. Pertama ada di lisan, kedua ada di hati, ketiga ada di anggota badan. Nah, kalau ucapan, bacaan itu di mana? Di lisan. Kalau niat itu di mana? Di hati. Kalau gerakan-gerakan sholat, rukun, sujud itu di anggota badan. Itu kita tempatkan masing-masing. Jangan salah. Ya, kalau sudah niat belum sholat gini. Itu mana lisan salah tempat. Niat itu di dalam hati. Nah, ketika misalnya ucapan itu ditempatkan di dalam hati, ya, maka bukan pada tempatnya pula. Contoh sholat. Baca diem aja. Enggak, ini saya baca dalam hati. Sah tidak tolaknya? Tidak sah. Kenapa? Karena bukan ucapan. Ucapan itu di lisan, bukan di dalam hati. Misalnya, dia berantem sama istrinya. Loh, mengapa kau pulang tadi? Sudah saya ceraikan. Kapan? Kemarin. Kok nggak ada didengar? Sudah saya ceraikan dalam hati saya kemarin. Nggak bisa. Harus didengar ucapan itu. Saya talak kamu. Paham di sini? Ini falyakul, ucapan. Jadi kalau ada orang yang sholatnya nggak goyang lidah, mulutnya nggak komat kamit, berarti sholatnya tidak sah karena dia tidak membaca. Perhatikan di sini ya perbedaan antara amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan. Ini dibahas di dalam ilmu ushul fikih. Baik. Kemudian falyakul khairan. Khairan ini adalah maknanya adalah kullu khairin atlaqul syari'. Setiap kebaikan yang syariat itu mengatakan ini kebaikan. Berarti syariat itu kebaikan itu yang menjadi barometernya bukan kita. Ini baik. Kenapa? Baik karena adat saya, tempat saya mengerjakannya, banyak lagi orang mengikutinya. Bukan itu.
ini baik karena sesuai dengan nafsu saya, sesuai dengan keinginan saya, baik. Bukan itu. Karena kalau itu ukurannya, kita ini saja menganggap kebaikan itu berbeda-beda, ya kan? Iya, misalnya menganggap kebaikan itu misalnya saya menganggap baik, belum tentu antum menganggap baik. Antum menganggap baik, belum tentu saya menganggap baik. Kalau kita, jadi barometer kebaikan itu kita, masing-masing kita, hawa nafsu kita, atau kebiasaan setempat, adat misalnya, yang mengukur kebaikan itu adat misalnya, tidak bisa karena adat Jawa berbeda dengan adat Sumatera misalnya. Adat Sumatera berbeda dengan adat orang Arab, sangat berbeda. Jadi kebaikan itu barometernya adalah syariat yang mengukurnya. Ya. Kemudian khairan, baik itu ada dua. Pertama adalah khairan li dzati, yang kedua adalah khairan li ghairi. Kalau khairan li dzati, kebaikan karena zatnya sudah baik. Apa contohnya? Yang ucapan subhanallah, alhamdulillah, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita menyebut daripada nama-nama Allah, kita menyebut daripada doa-doa, kita baca Quran, kita baca hadis, itu kebaikan secara zatnya sudah baik. Kalau kebaikan secara zatnya ini, silahkan berkatalah, berucaplah sesuai dengan kehendak. Baik. Kemudian yang kedua adalah khairan li ghairi, kebaikan karena selainnya. Ini kaidah, perkara yang mubah ketika diniatkan untuk kebaikan, maka dia menjadi baik. Ketika perkara yang mubah diniatkan untuk keburukan, maka dia menjadi buruk. Ini namanya khairan li ghairi. Contoh, ngobrol, berbicara, ngobrol begitu, itu apa hukumnya? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Mubah. Kalau kita begini, bukan dalam keadaan talim ya, duduk, mau ngobrol, hukumnya mubah. Mau ngobrol tidak dapat pahala, mau diam juga tidak berdosa. Kan begitu, mubah. Ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara untuk mengakrabkan, suasana, untuk mengakrabkan, untuk menghidupkan suasana, kok diam aja. Tujuan kita untuk menghidupkan suasana, maka tergantung daripada niat. Tujuan kita supaya hidup suasananya, maka ini dari mubah tadi berubah menjadi sunnah. Paham di sini? Nah, itu kebaikan di ghairi. Kita beli pisau, boleh atau tidak? Boleh kan? Kita mau beli nggak berpahala, nggak mau beli juga nggak berdosa. Beli. Tapi dengan beli ini kita ingin apa? Motong hewan kurban misalnya. Hewan kurban adalah, kalau nggak ada pisau, masa pakai gergaji, masa pakai apa? Harus pakai pisau kan? Fayari tidak tahu, kan begitu. Nah, ini menjadi hukumnya apa? Disyariatkan, bisa sunnah, bisa wajib. Ini kebaikan karena ada sebab yang lain, tergantung daripada tujuan dan niat. Paham di sini maksudnya ya? Baik. Khairan. Kemudian fal yakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, di sini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa kita dianjurkan untuk berkata yang baik, dan kita dianjurkan lawannya untuk diam, ya, dan tidak berkata yang tidak baik. Karena ucapan, ya, ucapan itu ketika sudah diucapkan, maka
itu bukan milik kita atau bukan harta kita. Kita ini punya rahasia, ya kan? Punya rahasia di diri kita. Itu harta kita. Ketika kita ucapkan, maka itu bukan rahasia lagi atau bukan harta kita lagi. Dan masalah lisan, Masya Allah, ya, lisan itu diungkapkan oleh sebagian orang, mulutmu adalah harimau, lidah itu tidak bertulang, ya, dan seterusnya. Kemudian Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjamin kita dengan surga ketika kita mampu memelihara lisan. Dari hadis ini bukan menunjukkan bahwa kita harus diam terus, bukan. Tapi dalam hadis ini hendaknya kita membimbing, mengarahkan yang baik untuk lisan-lisan kita. Karena di pagi hari, sebagaimana dalam sebuah hadis, semua anggota tubuh ini berpesan kepada lisan. Ittaqullaha ya lisan. Wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap kami ini. Betapa banyak, ya, badannya terpukuli, dipukuli badannya, tangannya, kakinya, badannya, karena lisan. Betapa banyak pipinya ditampar karena lisan. Pipi nggak masalah apa-apa, tangannya nggak masalah apa-apa, kok dipukul karena lisan. Makanya semua berpesan kepada lisan di pagi hari. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai lisan, terhadap kami ini. So, ya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man yadmandi baina lihyatihi wa fakhidaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa memelihara apa yang ada di antara dua bibirnya, lisan, apa yang ada di antara dua kakinya, pahanya, yaitu kemaluan, maka saya jamin dia surga. Ini jaminan dari Rasulullah. Jaminannya bukan ecek-ecek, jaminannya bukan mobil, jaminannya bukan rumah, tapi jaminannya surga beserta isinya. Kalau jaminannya besar dan tinggi dan mahal, menunjukkan apa? Perlombaannya sulit. Siapa yang bisa menjaga lisannya? Tidak ada yang bisa menjaga lisannya, karena lisan itu malapetakannya besar. Amalannya memang betul tidak bertulang, berkelit sesuai kehendak. Kalau hatinya tidak dibimbing, karena cerminan orang itu adalah hati. Karena hati itu akan dilihat dengan gerak tangannya, gerak matanya, gerak telinganya, gerak lisannya. Hati ini ibarat sebuah kota, itu jantungnya. Dia mengarahkan kemana saja. Maka di sini lisan itu adalah cerminan hati seseorang. Makanya di sana Ma'qil bin Ubaidillah, seorang ulama ya dari Ma'qil bin Ubaidillah Al-Jazari rahimahullah ta'ala, di dalam sebuah risalah Ibnu Abi Dunya di dalam juz yang kedua, bahwasanya beliau pernah mengatakan, man ahsani sariratahu ahsanallahu, man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki terus hatinya, hati, ruhnya, dirinya, jiwanya, maka Allah akan memperbaiki wahirnya, lisannya, matanya, telinganya, dan seterusnya. Dari perkara-perkara wahir yang diperintahkan oleh hatinya. Maka di sini perlu kita pahami dan mohon kepada Allah supaya lisan-lisan kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, bahwa hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu,
Rasulullah SAW mengatakan, ala akhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah aku tunjukkan kepada kalian inti dari kebinasaan semuanya. Inti artinya inti kebaikan, inti keburukan. Jadi lisan ini adalah pedang bermata dua. Artinya lisan ini bisa membawa kepada kebaikan, bisa membawa kepada keburukan. Intinya apa? Lisan. Bala ya Rasulullah. Maka para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami mau. Apa sih intinya? Fakhadha bilisani nafsih. Maka Nabi memegang lisannya. Maka Nabi mengatakan, kufa alaika hada. Tahan ini. Ini intinya. Kebaikanmu di sini, keburukanmu di sini. Tahan ini. Insyaallah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa inna limu'akhiduna bima natakallamu bih. Apakah kami akan disiksa karena hanya sekedar kami berbicara? Maka kata Nabi, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim. Betapa banyak manusia ditelungkupkan di arah wajah-wajah mereka, illa hasaidu alsinat, karena buruknya lisan-lisan mereka. Jadi menunjukkan bahwa jangan kita anggap remeh masalah pembicaraan, masalah berbicara. Ya, jangan kita anggap remeh, karena ini perkara yang sangat membahayakan. Kata-kata Nabi, betapa banyak manusia mereka diseret wajahnya, diteguhkan wajahnya karena buruknya lisan-lisan mereka. Demikian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian dari prasangka. Prasangka itu ada dua, ada su'udzon, ada husnudzon. Prasangka baik dan prasangka buruk. Tapi kata Nabi, sebagiannya jauhi. Berarti apa yang harus kita jauhi? Su'udzon. Iya. Inna ba'dal dzulmi itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah, sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu. Jangan mentajassus, cari-cari kesalahan. Ya, ini kalau debat cari, ada ilmunya kalau ilmu debat itu ya. Cari kelengahan, cari kesalahan, wala tajassasu. Wala yaqtab ba'dukum ba'dan. Iya, janganlah kalian menggibah salah satu di antara kalian dengan sebagian yang lain. Ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai, memakan daging saudara kalian, memakan daging, walaupun daging saudara kita ini sudah jadi rendang, nggak mau juga kan? Ini kata Nabi, maitan, daging yang sudah menjadi bangkai. Tentu Allah telah jawab itu, fakarihtum, kalian akan merasa jijik dengannya. Pengibaratan yang luar biasa. Kalau kita tidak mau memakannya, begitulah pengibaratan mengibahi daging saudaranya. Ya, mengibahi, tapi asyik. Karena kebanyakan syaitan itu di sini berkerumunnya. Kalau antum Gojek, tahu Gojek ya, titik-titik ramai itu di situ mereka berkumpul. Syaitan pun begitu. Titik-titik yang mudah orang-orang terjerumus ke dalam, di situ mereka berkumpul dengan segala kekuatan. Ya, makanya jangan bermain di daerah sini. Ya, karena ini bisa menjerumuskan kita ke dalam apa? Dosa besar. Ghibah itu adalah dosa besar. Ya, ghibah. Apa ghibah itu bahasa Arabnya? Apa bahasa Arab ghibah? Nggak tahu bahasa Arabnya ghibah. Baik. Selanjutnya, kamu habis waktunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir,
maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini yang kedua. Hablum minas. Yang pertama tadi hablum minas siapa? Minallah. Kita hendaknya mengucapkan kata-kata yang baik, hubungi dengan Allah. Yang kedua ini hablum minas. Ini Rasulullah itu. Yang ketika menyampaikan pesan, ingat hak Allah dulu, baru hak makhluk. Ingat adab kepada Allah dulu, baru adab kepada manusia. Ya kan, begitu. Ya. Tetangga, siapa tetangga? Hah? Tetangga itu adalah orang yang tinggal di mana? Di sekeliling apa? Enggak hanya rumah, bisa toko, bisa kebun, tetangga. Jadi kalau kita punya kebun, tetangga kebun namanya. Kalau punya toko, tetangga toko. Kalau antum punya bukalapak di pasar, banyak nih, tetangga sana. Rumah apa lagi? Tetangga itu punya 3 tingkatan. Pertama, tetangga. Kedua, kerabat. Ketiga, sesama muslim. Berarti kalau tetangga ini punya 3 level ini, maka dia punya 3 hak yang kita tunaikan. Punyanya rata-rata kalau di kampung begitu ya. Dia tetangga, dia saudara, dia sesama muslim. Besar benar haknya. Ya kan? Kalau hajatan ini yang berat, yang selalu ditanyakan. Ya kan? Kalau kematian ini yang berat, yang ditanyakan. Ustaz, dia tetangga saya, dia juga saudara saya, dia juga seorang muslim. Bagaimana ini? Iya, 3-tiganya harus ditunaikan. Kalau dia tetangga, kalau dia saudara, tapi bukan Islam, non muslim dia, berarti punya 2 hak saja, hak tetangga dan hak kerabat. Kalau urusan agama, nggak ikut-ikut. Kalau dia muslim, kalau dia tetangga, bukan kerabat, berarti bukan punya 2 hak saja, hak tetangga dan hak seorang muslim. Itu kalau dalam kehidupan. Perhatikan 3 hak ini. Ya, maka kalau dia sempurna, maka pilih hak besar sekali dia harus kita berikan. Ya, berikan muamalah kebaikan untuknya. Itu tetangga. Bagaimana cara, apa batasan tetangga? Ya, apa batasan tetangga? Batasan tetangga itu dikembalikan kepada uruf. Uruf itu apa? Adat, kebiasaan. Kenapa ini? Karena tidak ada batasan di dalam syariat yang menentukan batasan tetangga. Memang ada sebuah hadis, tapi hadisnya dhaifun jiddan, yang menyatakan bahwa tetangga itu batasnya 40 rumah. Iya, kalau di kampung antum, di kampung saya di sana, di kota, itu rumahnya kadang satu rumahnya 4 orang. Tadi kalau 40 kan, satu RT sudah 40. Kalau di kampung, rumahnya jarang-jarang kan, sampai sono bisa berapa RT. Kalau jauh sampai 2 kilometer pasti tetangga. Nah, jadi tidak ada patokan khusus tentang batasan tetangga. Samping, ke depan, belakang, samping itu tetangga semua. Maka kembalikan kepada apa? Al-urfu ma'murun idza warad. Ya, uruf itu dihukumi ketika datang oleh syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Ini ya masalah batasan tetangga. Kemudian bagaimana cara memuliakan tetangga? Bagaimana cara memuliakan tetangga? Ini tidak ada batasan juga di dalam syariat. Memuliakan tetangga harus begini. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ya, intinya tetangga itu ada 3 akhlak yang kita berikan tetangga. Pertama adalah badrun nada, suka membantu.
apalagi tetangga dekat di depan rumah, belakang rumah, samping rumah, suka membantu. Ketika suatu masalah dunia atau masalah muamalah misalnya, ya, termasuk daripada harus kita berikan apa? Kebaikan untuknya. Suka membantu. Bisa membantu dengan tenaga, bisa membantu dengan harta, bisa membantu dengan pemikiran, usul. Insya Allah. Kemudian yang kedua adalah kaful adha, tidak suka mengganggu. Dengan tetangga dengan pedas lisannya, ya. Dengan tetangga dia suka minjem tanpa ngulangin, ya kan? Apa artinya itu? Barangnya minjem tanpa ngulangin, ya. Jangan suka, apalagi namanya banyak kan, ya, murotal karena di samping rumah saya ini musik, saya balas dengan murotal pengajian. Itu namanya apa namanya? Merubah kemungkaran dengan kemungkaran yang besar. Tidak boleh, bukan kaidah syariat. Ya, datangi dengan baik-baik. Atau pertama itu kata Nabi Muhammad SAW, tahadu tahabu, beri hadiah. Masakin apa? Kasih. Nah, ketika dia sudah cinta, sudah senang, baru nanti kecil dikit istirahat. Jangan kita ngomong dengan apa namanya, cari di YouTube kajian tentang haramnya musik, sore kan ketawanya ke sana, wah ribut, biasa kan? Kenapa ini ingkar mungkar? Man ro'a minkum mungkaran, hadisnya sahih. Karena saya melihat kemungkaran makruh dengan tangannya, saya punya kekuasaan, saya punya bisa. Soal hadisnya sahih, dan nanti akan hadis yang 34 selama ya. Nah itu nanti cara merubah kemungkaran itu luar biasa. Serang kita ini telah disusun dengan rapi. Jangan sampai merubah kemungkaran dengan menimbulkan kemungkaran yang lebih. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah, ketika beliau, Anas bin Malik ya menceritakan, ada seorang putra dari orang Yahudi. Putra dari orang Yahudi suka membantu Rasulullah. Ya apalah membantu, karena temanan sama apa? Anas, karena Anas bin Malik ini kecil. Beliau juga membantu Rasulullah berteman dengan anak orang Yahudi. Karena Rasulullah orang yang super baik, maka anak orang Yahudi ini nggak mau pulang dari rumah Rasulullah. Kalau siang, kalau pagi udah di rumah teman, membantu Rasulullah apa begitu. Ah, terdengar sakit, ya, maka Rasulullah SAW menengoknya. Nah ini dalil ya, ini orang Yahudi, berarti bukan Muslim. Jadi jangan bertanya lagi, Ustaz bagaimana menengok non Muslim yang sakit, tetangga saya dia non Muslim. Perhatikan Nabi ya menengok orang Yahudi. Nabi datang, ya, maka Nabi mengatakan, aslim, masuk Islam engkau. Maka anak ini melihat ke kedua orang tua seakan-akan bertanya, tapi dengan hal keadaan. Tengokan itu kan bertanya, ya. Kemudian apa kata orang tuanya? Ya bani, wahai anakku, ati Abul Qasim, ikutlah Abul Qasim. Beragama Yahudi. Dari kecil bapak sama ibunya terlahir dari agama Yahudi. Ketika anaknya ingin masuk ke dalam agamanya Rasulullah, agama Islam, diperintahkan. Kenapa? Karena betul-betul percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, percaya. Nah, ini tetangga. Karena Nabi itu tidak pernah apa namanya menyakiti tetangga, tidak pernah, walaupun disakiti, nggak dibalas dengan menyakiti pula. Ketika ada orang Yahudi pula, ya, ketika Nabi mau berjalan ya di suatu tempat, diludahi Nabi Muhammad SAW, maka Nabi nggak marah. Besok Nabi lewat lagi, diludahi lagi, maka besoknya nggak ada yang meludahi.
Rasulullah rindu dengan ludah itu. Ternyata dicariin pun sakit. Maka beliau pun menengoknya. Nabi SAW masuk. Ya, Nabi SAW masuk. Maka orang Yahudi gemeteran. Kira-kira mau diapain ini? Saya ludahi dia. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ya, bagaimana keadaan? Bagaimana keadaan? Maka dia tidak menjawab, dia hanya Masya Allah, belum Masya Allah ya. Ya Muhammad, beribu karim engkau, dermawan engkau, mulia engkau. Aku sakit, belum ada saudara-saudaraku yang mengunjungiku, tapi engkau maha mulia ya Muhammad. Pertama engkau mengunjungiku, padahal kemarin aku berbuat jahat kepadamu. Perhatikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an, masuk Islam karena akhlak. Bersama itu tetangga memang butuh kesabaran. Sekarang kalau kita sudah ngaji, ini kita berbicara dalam masalah sudah ngaji, melihat orang yang begitu, kita harus sabar. Tidak harus digibahi bersama istri. Biasanya kita ini hobi ya bersama istri itu kalau nggak tetangga. Nggak ada teman, istri kita teman gibah. Istri pun mengamini juga kadang. Iya asik. Ya, coba ya teknik bergaul bersama tetangga itu buatlah mereka itu nyaman bersama kita. Kalau toh bukan bahas agama, bahas apa saja, bahas masalah dunia, bahas masalah apa, demikian juga ibu-ibu bahas masalah masakan, jahitan pakaian, terus. Tapi akhlak harus ditampilkan. Beri minum, kalau pulang itu bingkiskan apapun. Insya Allah berkas dalam hati. Ketika dia sudah nyaman bersama kita, duduk bersama kita, dan juga nyaman dengan akhlak kita, lambat laun. Karena fitrah manusia begitu. Tapi kalau kita sudah menunjukkan wajah yang tidak senang, atau dikit-dikit nggak boleh, haram, dolala, finnar, dan seterusnya. Ini ungkapan baik dalam syariat kita, tapi diletakkan bukan pada tempatnya. Ya, oleh karena di sini ya karena kita hidup bertetangga, kita ini adalah manusia. Kenapa? Ya, tusamma unas, dikatakan nas itu artinya makhluk sosial yang senantiasa dia suka berkumpul. Itu nama manusia. Ya, manusia di kanan kirinya pasti dia hidup bersama manusia. Di sini ya, fal yukrim jaro. Nah, dalam masalah tetangga ini ada kaitannya dengan masalah iman. Kalau kita baik kepada tetangga, insya Allah meningkat imannya. Kalau kita buruk kepada tetangga, berarti sedang turun imannya. Ini kaitannya dengan iman. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jawabnya apa? Muliakan tetangga. Berarti memuliakan tetangga di sini ada bentuk keimanan. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 kali Nabi ulang. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qala, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ya Rasulullah? Siapa itu tidak beriman ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, man la ya'man jarahu biwa'ikihi. Ya, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, seorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Makanya di sini kata Nabi, la yu'min, didahului dengan wallahi, demi Allah. Berarti ini sangat penting. Sumpah itu kenapa diucapkan? Karena perkara setelah itu adalah perkara yang penting. Demikian juga Nabi mengatakan tidak beriman, artinya tidak sempurna imannya. Kalau dia suka mengganggu tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Luar biasa ya dalam masalah tetangga. Makanya kita ini sudah
ngaji. Artinya Allah sudah titipkan ilmu kepada kita. Ilmu sudah banyak. Terbukti bahwa kita suka membaca, kita suka hadir ke dalam majelis taklim. Tinggal kita ilmu itu diamalkan dengan hikmah. Ya, ketika ada orang yang kurang baik dengan kita, artinya dia belum tahu, anggap saja sebagaimana Allah katakan kepada Nabi kita. Ketika ada orang yang berbuat jahat, menzalimi Nabi, apa kata Nabi? Fa'rid 'anil jahilin. Berpalinglah kau dari orang-orang yang bodoh. Anggap saja mereka itu tidak tahu tentang kita. Bukan dilawan. Kalau kita kan hobinya ngelawan. Kata Allah mengatakan berpaling. Kita mengalah itu tujuannya adalah untuk menang, bukan cari menang-menangan. Ya. Demikian juga seorang muslim itu Nabi Muhammad SAW ibaratkan seperti pohon kurma. Tahu pohon kurma ya? Pernah lihat ya? Ya, pohon kurma itu Masya Allah tidak ada yang bisa dibuang dari pohonnya. Ya, itu pohon kurma. Itulah pengibaratan Nabi tentang seorang muslim. Seorang muslim itu tidak ada yang bisa dibuang perannya. Bagus. Pohon kurma itu batangnya bermanfaat. Nabi Muhammad SAW jadikan itu mimbar, tempat berbicara, bermanfaat. Demikian juga kita pohon kurma bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian daunnya bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian dahannya bisa dimanfaatkan. Kemudian buahnya yang muda, yang apalagi hampir tua itu, yang masa, bijinya, semuanya bisa dimanfaatkan. Dari bawah sampai atasnya bermanfaat. Itu kurma. Demikian juga seorang muslim, tubuhnya, perangai-perangainya, dirinya itu bermanfaat untuk kaum muslim. Demikian juga kata para ulama, tidaklah kurma itu hidup di suatu tempat pasti akan membuat subur tanah di sekelilingnya. Kenapa? Karena kurma itu hidupnya di gurun pasir. Kenapa dia tetap hidup? Karena air, menyimpan air kurma. Tentunya kalau air disimpan di sekelilingnya pun subur. Begitu juga kita, seorang muslim, dimanapun dia tinggal pasti menebar kebaikan. Tapi ingat, kurma ketika mau dicuri buah, ingat di dahan-dahannya itu ada duri-duri siap macam. Itulah seorang muslim. Jangan diganggu muslim itu. Ketika dia diganggu, siap dia punya senjata, dia akan membela dirinya. Nah, ini pengibaratan seorang muslim. Baik. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Tamu ini hablum minan nas. Ya, hablum minan nas. Hubungan kepada manusia. Siapa tamu? Tahu tamu? Tamu itu adalah orang yang jauh lalu dia bermalam di rumah kita. Itu tamu. Paham lah ya tamu ya? Jadi definisikan malah jadi bingung. Tamu itu yang datang ke rumah. Nah itu dia punya hak untuk dimuliakan sehari semalam. Dia punya hak. Itu definisi tamu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memuliakan tamu? Nah, karena tidak ada dalil yang khusus dari syariat kita, bagaimana cara memuliakan tamu, maka kaidahnya apa? Dikembalikan kepada kebiasaan uruf adat setempat. Ya. Kemudian tamu
harus dimuliakan, ya. Dan ini adalah kebiasaan para nabi. Perhatikan di dalam surah Al-Zariyat itu diceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Ya, ini kebiasaan para nabi. Ketika mereka datang, mereka muliakan. Apa yang terbaik, apa yang mereka miliki, yang mereka cintai itu untuk tamunya. Nabi Ibrahim, ya, itu kisahnya sangat bagus sekali apabila kita mau membacanya. Bagaimana tamunya senang ketika Nabi Ibrahim ke belakang, lalu dia potong kambing yang tergemuk dan termuda. Kalau kita kan sayang untuk dijual untuk lebaran, sudah tua, yang gak mungkin lagi produktif, itu dipotong. Tapi ini muda, yang tergemuk, yang dipotong untuk tamunya. Ya, ada sebuah kisah yang sangat mengagumkan diceritakan di dalam riwayat Bukhari tentang tamunya Rasulullah SAW. Ada seorang yang datang kepada Nabi. Maka Nabi ini tidak punya apa-apa untuk menjamunya. Ketika datang tamunya, Nabi datang ke salah satu istri. Ada makanan? Tidak ada, ya Rasulullah, hanya air putih saja. Ini rumah tangga Rasulullah. Ya, tidak ada. Kalau kita, Masya Allah, lemarinya penuh, meja makannya belum. Di belakang itu yang bakal-bakal mau dimasak banyak, ya kan? Rumah Rasul tidak ada. So, maka Rasulullah SAW tidak tinggal, artinya nggak ngomong afwan ya, nggak punya apa-apa. Nabi mengumumkan, karena ini pahala. Ya, siapa yang mau menjamu tamu ini? Para sahabat berebut, diantaranya adalah Tolha bin Ubaidillah, Abu Tolha. Abu Tolha ini merupakan bapak tirinya Anas bin Malik, yang Abu Tolha menikah dengan Abu Sulaim. Ya, maka beliau datang, beliau ajak tuh tamu, ya, dia bawa anak-anak, bawa ke kamar, buat bermain-main sampai dia capek, tidurkan dia. Akhirnya malam itu mereka tidak makan. Makanan itu yang sisa mereka itu apa? Untuk tamunya. Insya Allah. Makanan dibungkus, tamu disuruh masuk, kata Tolha, matikan lampu, siapkan piring sama sendok, kita pura-pura makan, centang-centung, gitu kan. Tamunya lahap makan sampai kenyang. Masya Allah. Maka selesai sudah, malam itu sangat berarti untuk keluarganya Abu Tolha. Maka Nabi Muhammad SAW mengkabarkan kepada Abu Tolha, sesungguhnya Allah itu tertawa melihat kelakuan kalian berdua terhadap tamu tadi malam. Allah tertawa. Maka turunlah ayat, ya, wa yu'thiruna anfusahum walau kana bihim khassasah. Mereka itu mendahulukan orang-orang lain walaupun mereka itu butuh. Allah abadikan kisah ini di dalam Al-Quran. Luar biasa. Ini kaum Ansor. Kaum Ansor, kalau kita ceritakan kisah-kisah penduduk Ansor itu dari dulu. Bagaimana para sahabat dari kaum Muhajirin, seperti sahabat Abdurrahman ibn Auf, ya, yang beliau adalah orang terkaya di kota Makkah karena kelebihan dagang beliau. Terkaya. Ketika beliau mendapatkan hidayah, mau gak mau, karena Nabi berhijrah ke kota Madinah, kalau tetap di Mekah kehilangan Nabi, kehilangan hidayah. Dia mau, artinya mau ada niat untuk berhijrah ke kota Madinah. Di stop oleh orang-orang Quraisy, orang musyrikin. Kau boleh pergi dari sini dengan syarat tinggalkan semua harta-hartamu, bawalah hanya sekedar apa? Pakaian yang ada di badan. Ya, karena hidayah, hati sudah terpaut dengan kecintaan kepada sang Nabi SAW. Dunia tidak ada artinya. Pergilah sahabat Abdullah bin Auf ke kota Madinah. Sesampai di sana tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan. Akhirnya ada orang sahabat Ansor
Masya Allah. Ini sahabat Ansor. Ya, ketika Abdurrahman sampai tiba di kota Madinah, ada sahabat Ansor, sini rumah saya. Berbicara, ngobrol. Ada sahabat Ansor ini, Masya Allah, menawarkan kepada sahabat Abdullah ibn Auf, sesungguhnya saya punya tanahnya banyak. Kalau engkau ingin, silakan ambillah separuhnya. Bukan 10 kali 10, ya kan? Bukan seperempat, separuh ambillah. Abdullah bin Auf begini, saya punya beberapa istri. Kalau engkau mau, nazarlah, dalam bahasa kita, lihatlah yang mana engkau suka, ambil, saya akan ceraikan, nikahi. Kata Abdurrahman, tidak, saya tidak butuh itu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Saya akan bekerja dari tanganku dan dari tenagaku. Itulah ya, sahabat Ansor luar biasa. Memberikan itu bukan pandang-pandang lagi. Tidak, orang nggak dikenal. Orang yang baru datang ditawarkan bagian daripada dirinya, bagian hartanya, tanahnya, istrinya, Masya Allah. Tapi sahabat Muhajirin tidak mau diberikan karena mereka afifah, menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Ya, dia ingin bekerja. Dia ingin bekerja dengan keringatnya, tenaganya. Hanya apa? Abdurrahman bin Auf tunjukkan kepadanya pasar, beliau berdagang di situ, dan keberkahan dalam kehidupan beliau, akhirnya beliau mendapatkan lagi apa yang menjadi hartanya yang beliau tinggalkan. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf. Kalau kita ingin belajar tentang bagaimana keberkahan harta, keberkahan berdagang di kehidupan beliau, hidup beliau, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Ini sedikit pelajaran tentang bagaimana memuliakan tamu. Ya, hanya karena ini adalah ajaran yang datang dari syariat kita. Ketika kita memiliki tamu, maka hendaknya kita berusaha untuk memuliakannya, karena itu adalah haknya. Bahkan dari satu riwayat, tamu itu boleh meminta. Tamu itu boleh meminta. Ya, dia punya hak. Ini kalau di tempat kita ekstrim ya. Masa tamu berlagu? Kalau di Arab dia minta. Ya, karena mereka tahu akan keutamaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Dari 3 perkara ini, pertama adalah berkata baik atau diam, ya. Yang kedua adalah memuliakan tetangga. Yang ketiga adalah memuliakan tamu. Ini semua adalah kaitannya dengan iman. Perhatikan di sini, iman itu adalah hal yang terpenting dalam agama kita. Karena imanlah yang membuat kita selamat, imanlah yang membuat kita yang menjadi hamba-hamba yang dicintai dan diridhoi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya tidak ada lagi ya yang harus kita bahas karena sudah jam 12. Jam berapa di sini? Zuhurnya. Jam 12. Jam 12 tepat kurang lebih. Ya, untuk persiapan insyaallah jika ada yang ditanyakan dari pembahasan kita. Allahumma a'lam bishawab. Tapi dia punya keluarga, punya anak-anak perempuan, tidak menggunakan hijab. Dia seorang Sering mengimami sholat di musola. Tapi dia punya keluarga, punya anak-anak Iya. perempuan, tidak
Baik. Tidak ada hubungan dengan sholat dia. Yang penting sholat yang dia lakukan dalam rangka dia menjadi seorang imam itu terpenuhi. Artinya dia menegakkan sholat, terpenuhi rukunnya, terpenuhi syaratnya, dan ada kewajiban-kewajiban di situ. Maka sholatnya tetap sah untuknya dan kita boleh berada di belakangnya. Tidak ada hubungan dengan keluarganya. Itu urusan dia kepada Allah. Adapun kita ada urusannya dengan keadaan keluarganya. Kenapa kita berdalil bahwa itu keluarganya belum mendapatkan hidayah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu bapaknya seorang musyrik. Sebagaimana Nabi Nuh itu anaknya seorang musyrik. Apa kita tolak? Tidak. Karena hidayah itu milik Allah Tabaraka wa taala. Itu tidak ada kaitannya dengan dirinya terhadap keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.